Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Semangat Selamat pagi. pagi. Oke, kali ini saya akan membawakan pelatihan terkait dengan promosi saudara bukan bank oleh negara bukan bank. Oke, sebelum kita mulai, atau absennya Pak diputar dulu Pak. Absennya. Oke, lanjut Pak. Slide-nya. Oh ya. Slide berikutnya. Oke. Oh ini perkenalan teman-teman, Bapak-bapak, pendahuluan biodata saya Novi Iswandi ya Pak. Saya lahir di Surabaya, tahun 2020, dan sampai saat ini saya masih bekerja di Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran. Gitu ya. Berikutnya. Udah di absen sudah ya, lanjut. Jadi untuk menjaga pengawasan terhadap di lingkungan kerja kita, tolong kebersihan di tempat kerja, gudang, ruang operasi dan mana, dan kebersihan lantai, perapian tempat sedia pembuangan dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Tata tertib pelatihan ini Pak, bahwa dilarang merokok ya, dilarang untuk berbicara sama teman-teman ini. Terus angkat tangan apabila ada pertanyaan kira-kira kurang mengerti Pak. Lanjut. Dari roadmap dari materi pengelolaan operasional bukan bank, ini saya mengambil dari 3 ini Pak. Menjaga kelancaran operasional promosi transfer bukan bank, memantau kelancaran operasional transfer dana bukan bank, pedoman konsentrasi dana dan dana normal sesuai ketentuan yang berlaku. Lanjut. Di sini judulnya itu menjaga kelancaran operasional promosi transfer dana bagi penyelenggara transfer dana bukan bank. Lanjut. Nah, tujuan dari pembelajaran kalian ini yang pertama, diharapkan setelah selesai mengikuti pelajaran ini, peserta dapat menjelaskan cara operasional pengurusan transaksi transfer dana bagi penyelenggara transfer bukan bank sesuai ketentuan dan peraturan Bank Indonesia yang saat ini berlaku. Lalu manfaatnya untuk peserta training ini, peserta mampu menjelaskan operasional transfer dana bukan bank di tempat kerjanya masing-masing. Oke, lanjut. Pengelolaan transfer dana Bapak-bapak, berdasarkan PBI 1423 PBI 2012 tentang transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari perintah dari pengirim asal, ini pengirim asal kita Pak, yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebut dalam transfer dana sampai dengan diterima oleh penerima. Adapun penyelenggara dana yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah bank atau badan usaha hukum Indonesia bukan bank. Jadi dalam arti penyelenggara selain bank itu adalah penyelenggara transfer dana bukan bank itu kriterianya contohnya seperti yang ada sekarang itu seperti Western Union, MoneyGram itu bukan bank Pak, tapi mereka itu melakukan operasi transfer dana. Lalu adapun yang di pengertian dalam transfer dana itu Pak, ini ada pengirim asal penyelenggara pengirim asal dan semua penyelenggara penerus yang menentukan kita transfer dana. Jadi pengirim asal itu bisa kitanya manusia yang sendiri melakukan transfer dana, perusahaan yang pengirim asal dan dana itu harus dikirimkan, dan penyelenggara penerus itu jadi kriterianya ini Pak. PT DBB di Jakarta ini umumnya adalah ada 3, penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus dan penyelenggara penerima akhir. Jadi pengirim asal adalah pihak pertama yang membuat perintah transfer dana. Dalam arti ini adalah manusianya, nasabah customernya yang akan melakukan transfer dana. Penyelenggara pengirim adalah penyelenggara pengirim asal dan atau penyelenggara penerus yang mengirim berita transfer dana. Nah, dalam arti yang nomor 3 ini adalah saya sebagai customer non bank ya, itu pengirim asal. Saya akan melakukan transfer dana ke perusahaan pengirim asal. Misalkan saya ke Western Union, atau MoneyGram, saya melakukan pengiriman dana. Dan si Western Union itu adalah pihak pertama yang mengeluarkan ini Pak. Lalu kedua, penyelenggara penerus. Western Union kerjasama sama siapa? Western Union kerjasama dengan Alfamart, Indomaret. Jadi Western Union status sebagai MTO, Money Transfer Operator. Yang akan dia tidak menerima nasabah, dia itu hanya menjual aplikasi di Western Union itu adalah Voyager dicemplungkan di sistem-sistemnya di Alfamart atau Indomaret. API-nya si Western Union, Voyager-nya itu nyemplung ke situ. Kalau di bank itu, kalau di kartu itu co-branding. Dan berarti co-branding kartu itu Citibank, misalnya Citibank, itu kerjasama dengan Universal Al-Azhar, ada namanya co-branding Pak. Lalu penyelenggara pengirim asal adalah penyelenggara yang menerima perintah transfer dana dari
rekening asal untuk membayarkan atau menyerahkan kepada penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana kepada pihak tertentu. Oke, lanjut. Oke, ini ada beberapa jenis pelaporan Pak untuk penyelenggara transaksi bukan bank. Selain bank ya, ada beberapa kewajiban yang wajib disampaikan ke bank Indonesia pelaporannya pada setiap periodenya. Seperti nomor satu itu laporan berkala, laporan negara itu laporan fraud dan laporan triwulan yang nasabah. Di dalam ketentuan yang saat ini berlaku di PBI 23 dan 6, ini laporan fraud itu per bulannya. Setiap bulan itu penyelenggara wajib menyampaikan ke Bank Indonesia. Adapun template sudah diatur. Nama ini kalau misalkan ada kasus selesai atau tidak, ada form itu. Lalu laporan triwulan keluar nasabah. Laporan triwulan nasabah itu per 3 bulan dilaporkan ke Bank Indonesia. Itu seperti bentuk perlindungan konsumen ya Pak ya. Kemudian ini masing-masing laporan ini Pak, yang 5 laporan ini apabila yang nomor 1 ini Pak, yang nomor 1 itu ada denda uang nih Pak. Ketentuan yang lama tidak ada tidak denda sanksi uangnya tidak ada. Yang ketentuan yang baru ini ada ketentuan ini Pak, denda uangnya. Kalau yang nomor 2 ini laporan insidentil. Apabila gini Pak kira-kira ya, laporan insidentil itu gini Pak, aplikasi di tempat penyelenggara itu rusak kebetulan ada, operasional tidak dapat berlangsung, lalu mereka harus melaporkan ke Bank Indonesia, harus segera melaporkan ke Bank Indonesia. Lalu untuk apa? Untuk kita mengetahui Pak, bahwa ini transaksi tidak dapat berlangsung. Karena apa? Karena insiden itu Pak, bola server di mana. Kemudian nomor 3, laporan perubahan dokumen perizinan seperti anggaran dasar, perubahan KPK, SOP penyelenggara, transfer dana. Kalau perubahan anggaran dasar ini suatu PT tiba-tiba dia itu pemegang saham yang utamanya akan take over. Seperti contohnya salah satu PT BBW itu Flip ya, yang lagi ramai sekarang ini Flip. Flip itu dipunyai oleh kelompok mahasiswa Universitas Indonesia. Itu modal awalnya itu setahu saya itu cuma berapa ya? 500 juta. Flip transfer itu Pak ya? Iya, transfer itu kumpulan anak UI semua itu Pak. Anak muda ini ya? Iya, anak UI. Itu free. Kalau transfer di bawah 5 juta tidak bayar. Tidak bayar Pak, itu free. Kemudian itu izinnya ada ya Pak ya? Ada sebagai penyelenggara dana itu dia diberikan izin itu tahun 2017. Yang ngasih BI. BI gitu. Gratis Pak. Tugas nggak bayar. Kalau mendaftar sebagai PT DBB itu mesti melalui licensing. Gitu. Kemudian yang kita bicara ini Pak, laporan perubahan dokumen perizinan Pak ya, anggaran dasar ini Pak. Waktu kemarin Flip melaporkan di anggaran dasar susunan komisaris bla 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 bla. Kemudian dengan berjalannya waktu terjadi peningkatan Pak, Flip ngetop tiba-tiba orang Singapura melirik Pak, semula biasa diambil lah sahamnya dia berapa 55 miliar Pak jadi pemegang. Jadi kita 500 ya anak mahasiswa itu Pak, hebat ya. Kemudian ya seperti itu mesti dilakukan ke Bank Indonesia perubahan-perubahan itu Pak. Itu ketentuan yang saat ini Pak, dari sisi permodalan mereka tuh mesti melapor. Kita proses siapa ini calon pemilik yang akan membeli ini, take over ini siapa. Kita mulai dari macam-macam lah, dari daftar Bank Indonesia, dari PPATK, dari list-listnya itu apa macam NIB-nya. Ya, itu kita lihat semuanya Pak. Kemudian yang ini sama Pak, laporan pengambil alihan apabila perusahaan akan diambil alih ini sama dengan nomor 3. Nomor 3 sama. Tapi dalam hal ini cuma kita aja Pak, nggak sedetail yang nomor 3. Kemudian nomor 5 laporan lainnya apabila ini Pak, apabila terdapat suatu kasus dan sepengetahuan Bank Indonesia ada salah satu PT Pak di Jakarta ini baru-baru ini masalahnya. Jadi satu PT ini Pak, dia itu kerjasama dengan pinjaman online. Ini sah dan dapat Bank Indonesia, kita proses. Oke, nggak masalah kan kerjasama ini. Tetapi API-nya dia oleh pihak kedua ini, PTA ini bersemi kerjasama sama pinjol, dilaporkan BI. Oke, kamu kerjasama apa? Ternyata sama pihak keduanya itu API-nya disubsupin lagi Pak. Disubsupin lagi berarti dia kerjasama dengan yang ilegal. Terus terjadi kredit macet Pak di pinjol ilegal. Mereka teriak lah, ini kenapa gini? Ternyata dari mana dia subsidi? API-nya si PTA ini pihak pertama. Yang tertutup siapa? Ya pihak pertama. Karena itu dia mensubkan lagi. Mensub nggak Nggak lapor. Nggak Nggak boleh.
Itu Pak, jadi yang ini yang bilang laporan lainnya Pak, atau laporan dari Barreskrim atau dari PPATK. Saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan juga atas laporan dari PPATK masalah-masalah ya yang kira fraud itu Pak. Oke, lanjut. Ini Pak yang saya bilang tadi Pak, perbedaan modal ekspor minimum bagi penyelenggaraan dana perbedaan dahulu dan sekarang. Sesuai dengan SE 1523 tahun lalu 27 Juni 2013 Pak ya. Ini ada dua kategori Pak. Kalau sekarang di izin 3 Pak, kategori izin 3. Kalau yang sekarang dengan PBI 23/6. Kalau zaman dahulu step-stepnya itu Pak, dari kegiatan usaha minimal uang, UPU dulu Pak namanya. Dari UPU pindah nama jadi PTD, sekarang pindah nama jadi PGP, penyedia jasa pembayaran. Di penyedia jasa pembayaran itu bagi 3 juga kategori Pak. Kategori 1 itu penerbit uang elektronik, e-money. Itu modalnya 15 miliar. Terus kalau kategori izin 2 itu payment gateway. Payment gateway itu hanya jaringan-jaringannya itu modal 5 miliar. Lalu modal 1 miliar dibagi lagi jadi 2 nih Pak. 1 miliar dalam arti itu mendapatkan IDB itu kategori izin 3. Itu ada 2 Pak. Kategori izin 3 itu ada yang modal 500 juta dan modal 1 miliar. Kalau modal 500 juta, sistemnya dia itu tidak dapat digunakan oleh PJP lain pihak ketiga. Izin 3 lagi. Yang 1 miliar dia itu punya sistem yang dapat digunakan sama PJP lainnya. Tapi kalau sama-sama izin kategori 3 itu modal segitu Pak. Kalau dahulu Pak, modalnya itu cuma 100 juta dan 50 juta. 100 juta apabila tidak mempunyai sistem yang dapat digunakan oleh dia, cuma manual aja, dia cuma penyelenggara terus. Kemudian yang 50 juta ini dia itu punya sistem yang dapat digunakan oleh orang lain. Kalau sekarang ini 50 juta itu jadi hitungannya di 1 miliar ini Pak. Ya kemudian lanjut. Dapat disimpulkan bahwa peserta teman-teman ini dapat menyimpulkan ya, coba saya jelaskan, dapat melakukan pemrosesan transaksi dana bagi PT DBB sesuai ketentuan dan peraturan Bank Indonesia saat ini. Oke, sampai sini teman-teman, Bapak ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Kalau saya tahu ya, Pak Novi. Oke Pak Sadi. Pak Novi boleh dijelaskan lagi? Tadi saya belum begitu paham mengenai perbedaan dari dari sisi permodalan ya. Oke Pak. Dari PT DBB dengan ketentuan lama dibandingkan dengan yang baru yang tertuang di PBI 23/6/2021 Pak. Oke. Jadi ini Pak Nadi, mohon maaf akan saya jelaskan kalau ini Pak yang menurut saya. Jadi di ketentuan lama di SE Intern Bank Indonesia nomor 1523 tanggal 27 Juni disebutkan untuk PT DBB yang lama itu SE ya. SE, tapi yang saat ini PBI-nya 1423 Pak. Kalau yang saat ini SE belum selesai Pak. PBI 23/6 itu lagi diproses. Oh, jadi PBI turunannya SE. Siap. Oke. Kalau saat ini baru ada PBI-nya Pak. PBI 23/6, SE-nya lagi digodok. Ya, mau penjelasan. Jadi kalau yang dulu tuh PBI 1423 tahun 2012 turunlah SE-nya, SE 1523 mengenai sisi permodalan Pak ya. Dari sisi permodalan untuk PT DBB penyelenggara transaksi bukan bank, untuk yang tidak mempunyai sistem hanya cuma manual aja Pak, menghubungi email gimana, itu modal cuma ada 100 juta. Kemudian bagi yang memiliki sistem yang dapat digunakan oleh PDD lain itu modalnya 500 juta. Jadi dari keturunan dari PBI 1423 turunan 1523, keluarlah aturan seperti itu Pak. Kalau saat ini PBI 23/6 yang dikeluarkan 1 Juli 2021 itu lebih detail Pak, lebih detail aturan-aturan dari sisi bukan dari sisi penyelenggara bank ya, dari seluruh aspek, dari payment gateway, dari e-money, dompet elektronik semua diatur di PBI 23/6. Nah saat ini dari turunan dari PBI 23/6 itu belum selesai Pak SE yang lagi kita godok. Gitu kira Pak tadi. Iya. Jelas Pak? Cukup Pak. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut. Oke, ini ada kira-kira saya ada pertanyaan nih Pak. Ini Pak Miftah Pak tadi. Tolong lainnya sebutkan dari tiga dari 5 jenis laporan yang wajib dilakukan Bank Indonesia. Nah ini tadi saya tanya Pak Sri nanya perbedaan pemodal antara PBI yang Oh, jadi. Oke, kira-kira ini Pak ya. Nanti ya lanjut. Oke, ini ada ini ya Pak soal evaluasinya nih Pak ya. Tolong dibagi-bagi Pak. Baik. Oke, ini aja. Oke. Ya. Ini 3 menit Pak ya. Ini ada soalnya mungkin gampang lah ini, cuma ini tadi udah
pengertian pada ini semuanya. Oke. Nanti ya. Selesai Pak. Amal. Alhamdulillah. Sudah di closing Pak ya? Nanti Oke, alhamdulillah. Oke, ini kira-kira ada yang susah Pak pertanyaannya Pak? insya Allah Pak. Oke, ya kita lanjut semuanya. Yang langsung ya, step berikutnya. Oke, ini kembali informasi Pak ya. Jadi dari yang saya bacakan tadi flash slide itu tidak salah ini saya baca di sini Pak. Dari peraturan Bank Indonesia PP 23 dari surat edaran ini dan peraturan Bank Indonesia terbaru. Di sini seharusnya di ini ada di surat edaran tadi belum terbit yang ini. Lalu yang dibacakan yang kedua itu yang Undang-Undang Perdana Undang Nomor 3 Tahun 2012. Itu ya saya minta teman-teman ini lah lebih mengerti arti dari penjelasan perdana. Oke, kemudian lanjut. Oke ya ini teman-teman, bapak-bapak, ibu, bapak-bapak, saya minta ini ada tugas tambahan nih buat teman-teman yang ikut pelatihan ini. Tugasnya gampang Pak, buatlah pengertian arti dari transfer dari berbagai sumber materi yang sudah ketahui ya. Terus tugasnya dibuat di soft copy, nanti dikirimkannya paling lambat hari ini ya Pak ya, jam 24 malam ini. Diemailkan ke alamat ini Pak, ke novisulani@gmail.com. Gitu ya Pak ya. Ya. Nggak begitu susah Pak ya, gampang ya. Kalau buat Pak ini oke lah ya, oke dosen Pak ya. Wish. Oke lanjut. Ini Pak. Terima kasih selesainya. Oke, buat teman-teman semuanya kalian sudah selesai. Tolong kita rapikan meja-mejanya, sama-sama dibuang di tempatnya. Ya. Saya rasa cukup gini Pak ya, teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.